Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bihi tatimmu sholihah wassalatu wassalamu ala rasulillah rabbil alamin amma ba'd. Yang kami hormati Mama Yusuf dan semua wali murid TKMI Cayati, mudah-mudahan Allah muliakan. Alhamdulillah, salam puji bagi Allah, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu pada sehat semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Aduh, semangat ya. Ya, mudah-mudahan semuanya sehat. Tapi kita juga harus empati kepada yang lagi sakit. Di sini ada kakaknya Yusuf lagi sakit, dan juga kepala MI Cayati Bu Najla lagi sakit. Mudah-mudahan semuanya lagi sakit sehat walafiat, segera sembuh, panjang umur, dan juga tentunya di antara kita yang punya hajat mudah-mudahan cepat dimudahkan segala urusannya. Amin ya Allah rabbal alamin. Oke, baik ibu-ibu, pengajian kita kali ini tadi kata Sohibul Bait ditempelkan dengan Isra Mi'raj. Isra itu apa, Bu? Isra itu adalah perjalanan baginda Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Jadi beliau jalan dari Mekah ke Madinah namanya Isra. Kalau Mi'raj apa? Mi'raj apa, Bu? Mi'raj yaitu perjalanan dari Baitul Maqdis di Palestina sekarang ya, Masjid Baitul Maqdis itu sampai ke Sidratul Muntaha, atau sampai di atas langit ketujuh, namanya itu Mi'raj ya. Nah, ini Isra Mi'raj. Nah, tapi harus kita ketahui juga, sebelum baginda Rasulullah SAW itu Isra Mi'raj, ada dialog antara langit dan bumi. Langit dan bumi itu berdialog atau ngobrol. Mungkin kayak ibu-ibu ini ya. Saya hati suka ketika ngejemput, nungguin anak-anaknya keluar ngobrol. Nah, ini langit bumi juga ngobrol, Bu. Jadi makhluk-makhluk Allah itu juga saling berdialog, berdiskusi ya, musyawarah. Nah, mungkin gunung dengan laut ya, matahari dengan planet yang lain ngobrol. Nah, kebetulan langit dan bumi ngobrol. Nah, kata langit bilang gini ngobrolnya, tapi agak-agak sedikit mengejek gitu. Kata langit, "Hei bumi, kamu mah makhluk Allah yang hina," gitu kan. Kata langit, "Kenapa saya hina?" Kata bumi, "Kamu mah udah diinjekin sama makhluk-makhluk yang ada di atas kamu, dipipisin, di-BAB-in, ya, dikotorin, dimaksiatin orang-orang di atasnya. Kamu itu banyak yang maksiat. BAB di situ, kamu di BAB-in ya. Terus digali harta bendanya, ada emas, ada nikel dan sebagainya. Kamu mah makhluk hina," katalah langit. Apa? Makhluk apa? Ya, tadi kata langit makhluk hina ke bumi ya. Nah, kata bumi, "Hei, tunggu dulu, langit, kamu nggak tahu bahwa di saya ini, di bumi ini ada makhluk yang termulia yang Allah ciptakan. Di kamu nggak ada, tapi di saya ada. Jadi makhluk termulia yang Allah ciptakan itu ada di atas saya, di atas bumi." Nah, dari situ langit, "Masa sih? Iya benar. Iya benar. Kalau kamu nggak percaya, tanya aja ke Allah yang menciptakannya. Allah yang menciptakan makhluk termulia yang Allah ciptakan ada di atas bumi." Akhirnya dari situ langit bertanya ke Allah, "Wahai Allah, benar enggak apa yang disampaikan bumi bahwa makhluk termulia itu ada di atas bumi?" Kata Allah, "Benar. Saya menciptakan kekasih saya menciptakan makhluk yang termulia, yaitu ada di atas bumi, yaitu namanya adalah Muhammad Rasulullah SAW." Akhirnya gitu. Dari situ akhirnya langit usul sama Allah, "Ya Allah, saya pengen ketularan, saya pengen kecipratan, saya pengen diinjak, saya pengen ditempati oleh makhluk yang termulia yang kau ciptakan."
Nah, akhirnya usulan dari langit sama Allah disetujui. Maka adalah Isra Mi'raj. Makanya Nabi Muhammad SAW diangkat ke langit yang paling tinggi ke-7 dan sampai Sidratul Muntaha. Itu adalah asal usulnya daripada Isra Mi'raj. Di samping juga ada redaksi-redaksi lain ataupun makalah-makalah tentang asal usul daripada Isra Mi'raj. Tapi salah satunya adalah tentang dialog antara bumi dan langit. Akhirnya terjadilah namanya Isra Mi'raj. Karena apa? Karena langit pengen ketularan, pengen ditempati oleh makhluk termulia yang Allah ciptakan, yaitu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, singkat cerita, akhirnya Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk mencari tunggangan untuk baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu buruk. Kenapa buruk ini jalannya itu mengalahkan semua ya, suara ataupun tunggangan yang paling cepat pun kalah dengan namanya buruk. Tapi kalau ditunggangin itu nggak kerasa goyang apa-apa ya, nggak ada kerasa goyang ya. Ibu-ibu pernah naik ini nggak, naik hus, kereta cepat kan Udah Pak. dari Jakarta ke Bandung itu kan biasanya kalau yang kereta biasa itu 3,5 jam. Ini wus cuman 45 menit. Itu baru wus, kereta cepat yang Jokowi datangkan dari Cina. Ya, buruk mah lebih dari itu ya. Ibu pernah naik pesawat ya? Nah, dari sini ke Mekah, ke Madinah. Dari sini Jakarta ke Mekah atau ke Madinah itu 9 jam. Itu kan cepet juga ya. Nah. Ya kalau naik darat mungkin 7 bulan dulu ya. Pakai kapal laut ya dulu. Itu 7 bulan ya. Ini dengan pesawat 9 jam. 9 jam itu Bu kayak apa? Dari Aceh ke Papua itu 9 jam. Apa artinya? Indonesia itu sangat luas. Dari ujung ke ujung 9 jam. Sama kayak dari sini ke Mekah 9 jam, bayangkan. Ya, makanya Indonesia ini alhamdulillah kalau kata orang Arab itu qit'atun minal jinan, yaitu potongan daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Coba ada tajri min tahtil anhar. Nah, di surga kan ada air yang mengalir ya. Nah, di sini banyak, apalagi di Bogor. Apalagi orang-orang Arab pasti suka sedang ke Bogor. Karena apa itu tadi? Gambaran-gambaran di surga itu ada di Bogor atau lebih luasnya di Indonesia. Oleh karena itu wajib kita bersyukur sebagai orang Indonesia. Alhamdulillah. Apalagi dalam keadaan iman Islam. Nah, ini pada sibuk nih yang bertiga-tiga di sini. Ya. Oke ya. Jadi itu asal usul daripada Isra Mi'raj. Nah, tadi Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk mencari tunggangan, yaitunya buruk. Akhirnya malaikat Jibril cari ya ke surga. Itu cari ya buruk. Nah, semua buruk itu lagi senang-senang, lagi bercandaria, lagi heureuy sama teman-temannya. Tapi ada satu buruk yang ada di pojokan sendiri melamun. Nah, akhirnya malaikat Jibril bertanya, "Kenapa? Kenapa wahai kamu buruk kok sendiri aja merenung, berdiam berdiri?" Kata buruk, "Iya, malaikat Jibril, saya tuh udah beberapa ratus tahun ini di surga bertanya-tanya dalam hati saya, kenapa di setiap pintu surga ada nama Allah dan nama Muhammad, di pintu kanan kiri itu ada Allah sama Muhammad. Nah itu kalau Allah saya tahu, yaitu Tuhan saya. Tapi kalau namanya Muhammad saya nggak tahu. Jadi saya membayangkan berarti ini adalah kekasih Allah sampai disandingkan dengan Allah dimanapun ada pintu." Nah, di situ akhirnya malaikat Jibril bilang, "Wah, kebetulan nih ya, kamu buruk. Saya diperintahkan oleh Allah untuk mencari buruk untuk tunggangannya. Siapa? Tunggangannya Nabi Muhammad SAW untuk Isra Mi'raj." Akhirnya si buruk saking gembiranya ya. Saking gembiranya sampai kalau di Manaqib Syekh Abdul Qadir Jalaini itu
sampai tinggi banget ya. Sampai berapa meter lah, mungkin 30 meter apa 50 meter ya. Akhirnya kan Nabi Muhammad gak mungkin naik ya. Nah dari situlah akhirnya Syekh Abdul Qadir Jailani menawarkan ya ke Nabi Muhammad agar naik ke pundaknya Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah nanti para wali yang lain itu di bawah derajatnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Semua wali-wali itu dibuat naiknya kakinya baginda Rasulullah SAW untuk naik ke buruk. Nah, yang perlu kita ingat juga bahwa ketika sebelum Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW itu dibelah dadanya oleh siapa? Oleh malaikat Jibril. Nah, ini memang sebagian ulama yang banyak banget memang dibelah lahir batin, bahwa betul-betul dibelah. Tapi ada sebagian ulama lain itu hanya kiasan. Karena tujuan membelah daripada dadanya Nabi Muhammad itu untuk menghilangkan kotoran-kotoran penyakit hati dari ujub, riya, takabur, kufur, musyrik dan lain sebagainya. Itu yang penyakit-penyakit hati dibuang, dibersihkan dengan air zam-zam. Ya. Ada sebagian lain bahwa tidak dibelah, tapi maksudnya adalah dihilangkan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanahu wa Ta'ala artinya apa? Maha suci Allah yang maha luhur. Nah, karena Allah suci, maka Nabi Muhammad juga harus suci. Nah, kita pun kalau pengen sampai kepada Allah, maka kita minimal ketika mau sholat, kita sucilah lahirnya, yaitu dengan wudu. Batinnya, nah maka pikiran hati kita bersihkan dulu. Ya, namanya pikiran pikiran-pikiran yang lain, ujub, riya, takabur, atau pikiran tentang mungkin pizza, mungkin kebab, atau burger, atau nasi kebuli, nasi biryani, atau yang lain-lainnya, atau mungkin di sini ada gorengan, ya. Ada dan lain sebagainya ya. Nah itu hilangkan dulu, kosongkan dulu, bersihkan dulu karena akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai ada pikiran selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bersihkan dulu. Nah, baru kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, insya Allah kalau seperti itu suci ketemu suci maka akan connect ya. Suci dengan suci akan connect. Nah, kayak model lampu Bu ya. Lampu ini kan kalau umpamanya ada saluran listriknya akan nyala. Kalau kita umpamanya kita enggak suci menghadap Allah yang suci, maka itu enggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama juga jangan sampai mulut kita ada yang haram yang kita makan. Terutama juga pakaian kita jangan sampai ada yang kita pakai yang haram. Nah, dan lain sebagainya, tempat kita, apa yang kita bawa ya. Apakah HP ataupun pulpen dan lain sebagainya. Itu mengajarkan kita umat Islam agar menghadap Allah dalam keadaan suci. Udah kita hilangkan ya. Nah, ini memang dalam prakteknya sih mungkin kita bisa, tapi hanya yang zahirnya aja, yaitu wudu. Yang batinnya itu kita jarang ya. Jarang dulu kita konsentrasi, buang dulu. Nah, kita langsung Allah Akbar saja. Padahal sebelum itu kita buang dulu pikiran-pikiran selain Allah, atau ya tadi kotoran-kotoran hati atau pikiran. Nah, singkat cerita, baginda Nabi Muhammad SAW itu diisrokan, udah dibelah ya, diisrokan ya, jalan dari Makkah ke Madinah. Di situ di Madinah, Nabi Muhammad SAW akan sholat dengan semua para nabi, dengan semua para rasul dan semua para wali-walinya Allah. Tapi Nabi Muhammad itu buruknya itu ditali dulu. Kata Nabi Muhammad, cing cuang cang ditali dulu ya. Bahasa apa tuh ya? Ditali dulu ya. Cing cuang cang ya. Itu buruk ditali dulu. Akhirnya malaikat Jibril bilang, "Wahai Muhammad, kenapa kamu tali ini buruk? Padahal buruk ini udah ratusan tahun idolakan kamu, mempertanyakan kamu, pengen ketemu dengan kamu. Buruk ini nggak mungkin lari." Kata Muhammad, ini ikhtiar. Kita harus ikhtiar lahir batin, ya. Kita tali.
Iya mungkin buruknya nggak mau kemana-mana. Tapi kalau ada pencuri gimana? Setan yang mencuri, buruknya dibawa sama setan ataupun sama pencuri. Maka Nabi Muhammad ditali itu, buruknya ditali, dibenahkan dulu. Maka kalau kita kemana-mana, bawa motor, kunci stang dulu ya. Bawa mobil, kunci dulu. Bawa sendal, bawa kunci gembok bu. Antisipasi. Ya, jadi pokoknya kita punya suami, gemboknya langsung gitu. Ke mall kemana, ke tempat ziarah ya. Antisipasi ya, maksud saya pokoknya Nabi Muhammad mengajarkan kita sebagaimanapun kita sudah kayaknya optimisnya kita harus hati ikhtiarnya harus ada. Contohnya buruk aja ditali gitu. Padahal sekata Jibril nggak mungkin lah lari. Nah akhirnya ditali ya. Akhirnya Nabi Muhammad SAW sholat dengan para nabi, para rasul yang lain. Habis sholat dari situ Nabi Muhammad naik ke langit pertama, ketemu dengan siapa? Dengan umpamanya dengan salah satu nabi. Kedua dengan nabi siapa? Ketiga siapa? Keempat siapa? Kelima siapa? Keenam berapa siapa? Ketujuh siapa? Nah ini saya kasih PR ke ibu-ibu ya. Nanti Selasa depan harus tahu ya. Nabi Muhammad ketemu di langit pertama dengan nabi siapa? Dengan ke langit kedua dengan nabi siapa? Ketiga langit siapa? Keempat siapa? Kelima siapa? Ketujuh siapa? Singkat cerita, Nabi Muhammad SAW ketemu dengan Allah. Diberilah hadiah namanya sholat 50 waktu. Nah, ketika Nabi Muhammad sudah siap dan berterima kasih sama Allah, turun. Nah, di salah satu langit itu ketemu Nabi Musa. Kata Musa, "Hai Muhammad, apa oleh-oleh dari Allah yang kau dapat?" Kata Nabi Muhammad, oleh-olehnya sholat 50 waktu. Kata Nabi Musa, "Hei Muhammad, umat kamu kecil-kecil, umat saya aja tinggi-tinggi, gede-gede, kuat-kuat, ya. Itu kalau melaksanakan ibadah ataupun perintah Allah, kadang-kadang malesan. Minta diskon sana." Nah, akhirnya Nabi Musa mengusulkan seperti itu, Nabi Muhammad berangkat ke atas lagi, ke Sidratul Muntaha ketemu Allah. "Wahai Allah, bisa enggak?" Ya bahasa kita, kalau bahasa Nabi Muhammad enggak seperti ini ya. Minta diskon, kalau bisa dikurangi. Akhirnya dikurangin 5 waktu, jadi 45. Sampai dengan ketemu lagi Nabi Musa, kan Musa, "Wah, masih berat Muhammad, minta lagi." Bulak-balik. Singkat cerita sampai dengan 5 waktu. Kata Nabi Musa, "Itu masih berat 5 waktu. Muhammad minta lagi." Kata Nabi Muhammad, "Udah, ini anugerah dari Allah. Kalau umatku betul-betul cinta sama Allah, cinta sama saya, dan betul-betul taat sama Allah sama saya, pasti 5 waktunya akan dikerjakan. Kalau enggak, berarti dia tidak cinta dengan Allah dengan saya." Akhirnya kata Nabi Muhammad, "Saya malu untuk naik lagi. Ya udah, ini 5 waktu ini anugerah buat umat saya." Nah makanya disinilah Bu, sholat adalah media kita untuk berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pengen berdialog dengan Allah, maka sholat. Pengen bercumbu ataupun berduaan dengan Allah, maka sholat 5 waktu. Syukur-syukur ditambah dengan tahajud, duha dan lain sebagainya. Nah, juga bisa berdialog dengan Allah dengan baca Al-Qur'annya atau kalamullah, baca Al-Qur'annya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita dengan Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan cara apa? Melakukan kesunahan Rasulullah SAW seperti qobliyah ba'diyah ataupun seperti baca sholawat. Nah, jadi insya Allah kalau kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, hidup kita akan bahagia dunia dan akhirat. Ya, karena sholat ini imadudin. As-sholatu imadudin. Faman aqomaha faqad aqomad din. Waman tarakaha faqad harimad din. Nah, barang siapa menjalankan sholat, maka akan memperkokoh agama Islam. Barang siapa meninggalkan sholat, maka dia telah menghancurkan agama Islam dari dalam. Musuh yang paling berat, yang paling dahsyat adalah musuh dalam selimut, yaitu orang Islam tapi enggak sholat. Itu yang akan menghancurkan Islam. Orang Islam KTP-nya, tapi perilakunya, akhlaknya enggak Islam. Contohnya mungkin mabuk, berjudi, tidak sholat, menyakiti orang lain. Nah ini ya, jadi harus hati-hati. Kalau musuh dari luar, katakan non Islam, kita kelihatan,
langsung ya tak tahu. Tapi kalau dia mengaku Islam tapi nggak sholat, di pelaku akhlaknya nggak baik, maka itulah kehancuran Islam. Kata Baginda Rasulullah SAW bersabda, al Islam ya'ti gharibin wa sayati gharibun. Islam itu datang seperti barang aneh, ya, barang langka, barang aneh. Dan Islam nanti ketika mendekati yaumul qiyamah itu seperti barang aneh juga. Dulu Islam datang kan, Nabi Muhammad SAW sampai dibilang gila, sampai dilemparin kotoran, batu. Karena apa? Barang aneh, disangka sesuatu yang keluar dari adat biasanya orang-orang jahiliyah yang biasa nyembah berhala-berhala. Allah Nabi Muhammad SAW menganjurkan untuk siapa? Untuk sholat ataupun sembahyang kepada Allah. Nah itu maka disangka gila, disangka aneh. Nah Islam juga nanti ketika yaumul qiyamah mendekati itu juga seperti barang aneh. Nanti orang yang memegang agama Islam dengan benar itu seperti orang gila atau orang aneh. Ya, contohnya nanti ketika semua sudah bobrok akhlaknya, nanti kan kiamat. Nah, ketika seperti itu, nanti ada orang-orang yang memegang Islam, ya, itu dianggap orang aneh. Nanti ketika mendekati yaumul qiyamah, orang yang paling baik itu apa? Orang yang bilang ke orang yang berzina tuh di mana-mana udah di jalan banyak ya. Nah, orang bilang kalau mau berzina ke pinggir, itu orang paling baik ketika nanti yaumul qiyamah. Saking bobroknya akhlak daripada semuanya siapa? KTP-nya Islam. Nah, ini ya harus hati-hati. Maka oleh karena itu kita sholat, suami ibu-ibu sholat, keluarga sholat, anak-anak sholat. Dari itu maka ibu-ibu pilih ya sekolah, majelis taklim, pesantren yang betul-betul atau tempat-tempat yang bisa anak-anak kita untuk sholat, untuk ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hidup sebenarnya adalah penantian sholat kepada sholat. Kita habis sholat subuh, nah ini menanti zuhur apa? Anak-anak sekolah, orang tua bekerja, ya. Dari zuhur ke asar menanti anak-anak bisa ada sekolah diniyah, orang tua kerja, kan gitu. Dari asar ke maghrib, anak-anak ada ke majelis taklim, ya. Orang tua masak dan lain atau kerja yang bapaknya. Dari maghrib ke isya, ya, menunggu tadarus, sholawat, ngaji, ya. Dari isya ke subuh nunggu apa? Tidur, ya. Pagi tidurnya ibu-ibu ditemenin bapak-bapaknya. Ya. Musuh, oh kata Mama Ica itu musuh dalam selimut katanya bapak-bapak. Ya. Nah, itu Bu, ibu-ibu kalau sama bapak-bapaknya itu pahalanya sangat besar tidur berdua itu ya. Kalau ibu-ibu sentuhan aja itu dosanya rontok semua, apalagi sampai gol. Itu apa? Seperti apa? Seperti membunuh ya jihad fisabilillah ya. Maka ada ceritanya ya, ada yang nikah itu yang satu gadis yang bapak-bapaknya ini sudah kakek ya, udah kakek. Kata kakek ini ke istrinya yang masih muda itu bilang, ayo Dek, kita jihad fisabilillah. Iya, ayo gitu kan. Oh, tapi dari situ yang istrinya tuh kan masih muda bilang, Pak, ayo kita jihad lagi, Pak. Udah sejam, 2 jam, 3 jam, minta lagi jihad lagi. Kata suaminya, kata si bapaknya bilang gini, iya, kita membunuh orang-orang kita berperang di jalan Allah, tapi saya nanti yang mati. Kata bapaknya, kalau nggak kuat gitu kan. Ya, jadi itulah ya, harus tahu pada tempatnya ya. Oke, jadi intinya adalah sholat 5 waktu. Kita sholat, anak-anak kita harus sholat tiap waktu, walaupun anak-anak seperti gini Bu, kecil-kecil ini diajak sholat ini ya. Anak-anak kita masih kecil, ajak sholat ya, di samping kita, agar apa? Tahu bahwa kita sholat ya. Mudah-mudahan
Dalam Al-Quran tuh, Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbij'alni muqimas sholat. Ya Allah, jadikan saya dan keluarga saya orang-orang yang ahli sholat. Mudah-mudahan kita tetap sholat. Dalam arti apa? Kita tetap menyembah, tetap taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan semua perintah Allah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mudah-mudahan dengan pengajian Isra Mi'raj ini ya, rumah Mama Yusuf ini menjadi baiti janati, dan kita semua keluarga besar Cahyati semuanya baiti janati, keluarganya sakinah warahmah ya, dan juga dimudahkan seluruh urusan, anak yang soleh-soleha, dan yang sedang sakit mudah-mudahan cepat sembuh ya Bu Aja dan Kakak Yusuf dan semuanya, serta yang lagi punya hajat, cita-cita yang belum tercapai mudah-mudahan digampangkan, mudah-mudahan apa-apa yang dicita-citakan atau yang diinginkan. Itu aja Ibu. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.